Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang luar biasa, di mana kami masih boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan Tuhan, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan, berikan bahasa yang sederhana Bapa. Terima kasih, inilah Roh Kudus, waktu-Mu, bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Juga saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak Gembala, Pak Purba, Pak Stephen, dan tim pastoral yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, langsung saja ya, kalau kita bicara mengenai penderitaan saudara. Nah penderitaan ini tidak ada seorang pun yang di dunia ini tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Itu seringan apapun saudara, setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami sebuah penderitaan ya. Contoh diri saya saudara, saya ini rada fobia dengan yang namanya ruang sempit. Jadi saya tuh memang agak ngap gitu ya kalau berada di ruang sempit ya. Kalau saya berada di satu gedung kemudian liftnya itu terlalu kecil, saya bisa merasa agak sesak di dada saya. Nah suatu kali saya harus melakukan MRI di sebuah rumah sakit. Saudara, padahal MRI ini cuma 20 menit. Singkat ya, tapi saya harus berada di dalam sebuah tabung meskipun terbuka ya. Jadi di atas kepala saya terbuka, di bawah kaki saya juga terbuka. Tapi saya sudah merasakan ngap yang luar biasa. 20 menit itu saya menderita sekali. Seolah-olah saya tuh berjam-jam berada di dalam tabung itu saudara. Karena saya punya sedikit fobia itu. Nah itulah mungkin orang berpikir itu penderitaan yang ringan. Nah penderitaan ini memang sifatnya universal, bisa menimpa siapapun juga. Saudara, ada dua penderitaan, saudara, penyebab daripada penderitaan. Yang pertama itu menderita akibat kesalahan diri sendiri. Contoh ya saudara, kalau misalkan orang berjudi, sukanya kalah main judi, terus kemudian habis uangnya jadi miskin, menderita, itu salahnya sendiri ya. Kemudian ada kalau misalkan korupsi, ketahuan, kemudian dipenjara, dimiskinkan, itu akibat kesalahan diri sendiri. Tetapi ada juga menderita atas seizin Tuhan, saudara. Karena Tuhan punya tujuan atas penderitaan orang tersebut, saudara. Nah penderitaan ini dimulainya dengan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita yang membuat kenyamanan kita terganggu, yang membuat kita tidak nyaman lagi. Itu penderitaan saudara. Nah hari ini kita akan melihat dari satu pribadi di Alkitab yang menderita atau yang mengalami masalah yang besar dalam hidupnya namun atas seizin Tuhan. Bukan karena dia bersalah berbuat dosa saudara, tapi karena Tuhan izinkan. Nah orang ini mengalami semua jenis penderitaan yang biasanya dialami oleh manusia di dunia ini. Yaitu dari segi finansial, keuangan, ya, bicara tentang usaha, pekerjaan, kemudian dari segi keluarga, rumah tangga, kemudian juga dari segi sakit penyakit, kemudian juga dia mengalami dihina, diolok-olok, difitnah. Ini bicara tentang hubungan antar manusia, saudara. Nah, pokoknya orang ini itu dia punya paket komplit penderitaan. Saudara. Nah siapa saudara kira-kira? Namanya Ayub ya. Kita akan lihat slide selanjutnya. Oh sudah dipasang ya saudara ya. Nah kita akan lihat siapa Ayub ini saudara.
Nah, Ayub memiliki kualitas rohani atau karakter sebagai berikut, saudara. Disebutkan di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3, cuma saya rangkum di sini, saudara. Ayub adalah orang yang saleh, ya. Ini dibuktikan kesalehannya ketika dia mempersembahkan korban bakaran pada waktu anak-anaknya setelah mengadakan pesta pora. Jadi Ayub ini khawatir kalau anak-anaknya sedang pesta pora, kemudian dia mabuk, terus kemudian ngomong mengutuki Tuhan atau berbuat dosa. Jadi dia selalu mempersembahkan korban bakaran sebagai mohon pengampunan atas dosa yang kemungkinan dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua, dia itu adalah orang yang jujur. Yang ketiga dikatakan dia adalah takut akan Allah. Dan kualitas rohani atau karakter yang keempat adalah menjauhi kejahatan. Nah, kemudian dia juga memiliki keluarga besar. Dia punya 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, kemudian dia juga adalah seorang pengusaha peternakan yang sukses, saudara. Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Kemudian juga disebutkan Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, kemungkinan ini di tanah Uz, ya, adalah Edom. Saudara bisa lihat di Ratapan 4 ayat 21, saudara. Ini Ayub ini kalau kita lihat semuanya baik-baik. Kehidupannya sangat sempurna. Saudara, dalam rohaninya sempurna, dalam kehidupan jasmaninya juga sempurna. Dia pokoknya semuanya baik-baik, keluarganya, keluarga yang diberkati luar biasa. Sampai suatu hari, saudara, di balik layar kehidupan ini terjadilah dialog antara Tuhan dengan iblis, saudara. Kita akan lihat slide selanjutnya, yaitu kita baca sama-sama di Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Dikatakan demikian, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, di Amplified itu diterangkan, itu adalah angel atau malaikat, saudara, menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis, ya. Di Amplified juga diterangkan bahwa itu adalah Satan, ya, sebagai adversary atau musuh atau accuser, sebagai penuduh, saudara. Nah, kemudian ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kemudian bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Deal, saudara, ya, antara Tuhan dengan iblis, saudara. Nah, mulailah iblis ini mengusik kehidupan Ayub dan keluarganya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub, saudara. Yang pertama, saudara, terjadi penyerangan, ya, dan perampasan terhadap harta benda Ayub, ya, yaitu kehilangan harta bendanya dalam sekejap. Ayub dibuat miskin dalam sekejap, saudara. Nah, kalau kita sering dengar seorang koruptor sebaiknya dimiskinkan, ya itu memang betul karena koruptor melakukan sebuah kejahatan. Tapi ini Ayub, saudara, adalah orang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi hari itu Ayub kehilangan harta bendanya dalam sekejap. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang terjadi? Anak-anaknya mati, saudara, tertimpa rumah yang roboh karena angin kencang, saudara. Nah, bagaimana respon Ayub? Ya, kita berhenti dulu nomor 1, nomor 2 ini, saudara. Kita lihat slide selanjutnya.
Respon Ayub setelah anak-anaknya mati. Apa yang dikatakan Ayub, saudara? Di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara. Sampai di sini ternyata enggak ngefek bagi Ayub, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, atas seizin Tuhan, saudara, iblis berkarya lagi dalam kehidupan Ayub. Kita kembali ke gambar yang tadi. Yang ketiga, saudara, Ayub ditimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya. Gatal-gatal semua, saudara. Sampai dia menggaruk badannya dengan beling atau pecahan kaca. Saudara, saking gatalnya. Tentu Ayub gak bisa tidur, saudara. Kita kalau lagi alergi, mungkin lagi makan seafood, kemudian kita gatal-gatal, saudara. Kita sangat terganggu, saudara. Pasti kita juga gak mungkin bisa tidur dalam kondisi yang gatal, saudara. Jadi 3 hal ini luar biasa, saudara. Saudara, saya ingat 3-4 tahun lalu, saudara, teman saya yang juga tetangga saya, anaknya meninggal karena kecelakaan di dalam komplek perumahan kami. Sampai hari ini dia masih meratapi anaknya. Setiap minggu dia masih pergi di mana, saudara, abu daripada anaknya ditaruh, saudara. Karena dia pikir dengan dia pergi mengunjungi rumah abu, dia merasa masih dekat dengan anaknya, saudara. Nggak bisa melepaskan begitu saja. Tetapi saudara lihat, Ayub dalam sekejap, pada saat yang sama 10 anaknya mati, saudara. Nah, kemudian gak berhenti sampai di situ. Dia kemudian sakit yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan tadi, dia tidak menyalahkan Tuhan. Gak ada komplain, gak ada persungutan dari perkataan Ayub. Nah, saudara, Ayub ini menjadi prototipe, ya saudara, standar ukuran bagi seorang yang saleh, ya, yang beriman, yang hidup benar di hadapan Tuhan, namun mengalami penderitaan yang begitu spektakuler, saudara, ya. Bertubi-tubi, sudah jatuh ketimpa tangga. Ini luar biasa dalam waktu yang singkat. Saudara, Ayub itu penderitaannya berlangsung, saudara. Nah, ada sebuah pemahaman yang disebut teodisi. Saudara, ya, nanti kalau saudara googling ada. Nah, dikatakan di pemahaman teodisi itu, mengapa Allah yang maha baik, ya, itu mengizinkan terjadinya kejahatan, kemudian kemalangan di dunia ini, ya. Mungkin saudara juga pernah berpikir, bertanya-tanya demikian, saudara. Ditambah lagi, saudara, kita baca firman, ya, ada pemahaman bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita jujur, kita takut akan Allah, saudara, kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan diberkati, maka kita akan disertai Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan, maka kita akan menerima mujizat Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang dan sebagainya. Namun, ya, hal itu tidak berlaku sepertinya untuk Ayub pada saat itu, saudara. Nah, saudara, Ayub akhirnya berada di lembah yang terkelam dalam hidupnya. Tapi kalau saudara baca, akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub, saudara. Apa yang pernah hilang dalam hidupnya, yaitu anak-anaknya digantikan oleh Tuhan. Dan hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Di tengah keadaan Ayub yang demikian, saudara, Ayub menyadari keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu terucaplah kalimat yang menjadi tema hari ini, saudara. Kita akan lihat slide selanjutnya, yaitu di Ayub 23 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat yang menjadi tema. Dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sebagai ujian bagi keimanannya, saudara. Kita akan melihat pribadi Ayub, saudara. Apa yang menjadikan Ayub ini bisa lulus ujian, ya, dalam hidupnya yang begitu luar biasa penderitaannya tanpa kehilangan imannya. Kualitas rohaninya tidak menurun, ya.
Dia tetap menjadi orang yang saleh dan takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, sehingga membuat Tuhan berkenan memulihkan keadaannya. Bahkan hidupnya seperti yang katakan sendiri, timbul seperti emas, saudara. Kita lihat yang pertama, saudara. Ayub memiliki dan menjaga hatinya tetap murni. Saudara, kalau di awal tadi dikatakan, saudara, sudah disebutkan bahwa ia adalah seorang yang jujur. Salah satu sinonim kata jujur adalah murni, saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Ayub adalah seorang yang menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, saudara. Dia mengalami peristiwa demi peristiwa dalam hidupnya, namun hatinya tetap lurus kepada Tuhan. Dia tidak goyah, tidak terpengaruh dengan perkataan istrinya maupun sahabat-sahabatnya, saudara. Nah, hal itu tentu tidak mudah, saudara. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, kepepet, biasanya manusia itu cenderung, saudara, bisa berkompromi dengan dosa. Contohnya gini, saudara. Saya punya seorang teman yang juga nggak jauh rumahnya dari saya, saudara, di klaster saya. Nah, dia itu saking sayang sama istrinya. Nah, istrinya itu kena kanker stadium 4, saudara. Nah, dia sudah bawa berobat ya, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Juga dia mengundang hamba-hamba Tuhan untuk doain. Ya, dia kepingin istrinya itu bisa sembuh. Dia kepingin ada mujizat Tuhan yang terjadi atas istrinya, saudara. Nah, kemudian saudara, udah lama saudara ya, tapi enggak ada mujizat, saudara. Istrinya enggak membaik, yang ada tambah parah, keadaannya tambah buruk, saudara. Kemudian saudaranya, ya saudara istrinya, saudara, kemudian bilang gini sama teman saya ini, itu loh, saya dengar ada orang yang namanya Pak Jono, katanya gitu. Dia itu bisa loh menyembuhkan orang, banyak orang yang sudah datang, orang sakit itu bisa sembuh, orang yang kanker itu juga bisa sembuh, katanya. Nah, kemudian teman saya itu bilang gini, saudara, masa sih dia bilang gitu, tapi itu kan paranormal. Nah, kemudian saudaranya bilang begini, saudara, bukan, dia bukan paranormal, orang dia itu agamanya K, saudara ngerti ya maksud saya, dia agamanya K, dia bukan paranormal. Dan begitu. Nah, tapi namanya orang namanya terjepit, saudara, kepepet, saudara, dia akhirnya mau, saudara, berobat, ya akhirnya juga nggak sembuh, yang ada akhirnya meninggal juga, saudara, istrinya, saudara. Nah, saudara, kita belajar satu perkara, saudara. Di dalam kehidupan ini kita harus hati-hati sekali, saudara. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, saudara. Paranormal zaman sekarang itu nggak bakar kemenyan lagi. Paranormal sekarang itu sudah modern, saudara. Dia itu pakai tenaga dalam yang saya nggak sebutkan, saudara. Di sini macam-macam namanya, saudara. Kalau saudara buka di Google, saudara buka di YouTube itu ada, saudara. Nah, itu sebenarnya paranormal, menggunakan tenaga dalam, dan tentu, saudara, ada kuasa-kuasa kegelapan di dalamnya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus hati-hati. Kita harus mengerti benar tentang kebenaran ini, saudara. Kebenaran akan Tuhan, saudara. Supaya kita tetap menjaga hati kita murni, hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah, pergumulan apapun, saudara, mata kita harus tetap memandang Tuhan. Tidak melenceng ke kanan ke kiri, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Yaitu berkompromi dengan dosa seperti itu, saudara. Nah, kita akan lihat salah satu ucapan bahagia yang menjadi bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan lihat slide selanjutnya. Di Matius 5 ayat 8 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya dalam terjemahan NET, kemudian New King James Amplified, saudara, itu dikatakan pure in heart. Hati yang murni, saudara. Kemudian kita akan lihat selanjutnya di Amplified. Nah, saudara, ini di Amplified itu memang suka diterangkan begitu ya, dijabarkan. Nah, ini pure in heart, itu di situ itu dikatakan those with integrity ya, berbicara tentang integritas, kemudian moral courage ya, godly character ya, for they will see God. Nah, saya mau jelaskan di sini adalah moral courage, saudara. Moral courage itu adalah keberanian moral
Yaitu contohnya saudara, mempertahankan keyakinan, iman, prinsip kebenaran, sekalipun diolok-olok, dikritik, dimusuhi, dibenci saudara. Nah ini ada dalam diri Ayub saudara. Nah kita akan lihat terjemahan TPT sekarang saudara ya. Slide selanjutnya. Nah saya nggak baca depannya tetapi saya tertarik dengan kata see more and more of God saudara ya. Kalau tadi they will see God saudara. Tapi ini sekarang saudara melihat ya Tuhan, lebih banyak tentang Tuhan ya. Ketika itu mata kita akan terbuka untuk melihat lebih banyak tentang Tuhan. Hanya orang yang bisa menjaga kemurnian hatinya saudara. Kita bisa tetap berfokus kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Nah saudara dulu dengan ayat Matius 5 ayat 8 saya berpikir begini saudara. Oh iya kalau saya menjaga hati saya tetap suci di hadapan Tuhan. Saya enggak menyimpan kepahitan, saya juga enggak jahat sama orang. Pokoknya saya jaga hati saya tetap suci. Nanti kalau saya sudah enggak di dunia lagi, saya dipanggil pulang Tuhan, saya masuk surga, saya lihat Tuhan. Ternyata enggak begitu saudara, pengertian-pengertian ini membuat saya terbuka. Melihat Tuhan tidak sebatas pada saat nanti kalau kita sudah pulang ke surga saudara. Tetapi pada saat saudara dan saya masih ada di dunia ini kita bisa melihat Tuhan. Dari mana saudara? Dari perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui penyertaannya, perlindungannya saudara. Mujizat yang kita terima, pertolongan Tuhan. Kita itu melihat Tuhan. Dalam hidup pribadi saya sendiri saudara. Saya melihat Tuhan. Saya bisa melihat Dia pada saat saya dalam pergumulan-pergumulan dalam hidup saya saudara. Tetapi pada saat saya memutuskan untuk memilih untuk berjalan bersama Dia. Ketika saya menetapkan hati saya, saudara, untuk berpaut kepadanya, maka saya bisa melihat Tuhan dalam diri saya, dalam hidup saya, melalui perbuatan-perbuatannya. Nah yang kedua, saudara, Ayub memiliki roh yang teguh, saudara. Daud dalam doanya setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan, karena menghampiri Betseba, saudara, berkata begini saudara, itu ada di Mazmur 51 ayat 12b, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. New King James saudara menyebutnya a steadfast spirit. Ya kalau diterjemahkan roh yang tabah, yang tegar saudara. Tough, tangguh, tahan banting saudara. Strong, kuat saudara. Nah kita akan lihat Ayub ketika Ayub kehilangan seluruh harta bendanya dan semua anaknya. Apa yang dikatakan? Saya minta tolong multimedia kembali ke ayat Ayub 1 ayat 21 untuk ditayangkan. Ayub 1 ayat 21. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow saudara, kalimat ini tuh menunjukkan betapa Ayub adalah seorang yang tabah, yang tegar saudara. Ya, tahan banting. Dia memiliki steadfast spirit dalam hidupnya. Ketika dia kehilangan anak-anaknya, harta bendanya. Dia mengalami sakit di tubuhnya saudara. Nah sekarang pertanyaannya saudara. Di sela-sela penderitaannya. Kira-kira Ayub ini pernah mengeluh enggak sama Tuhan saudara? Jawabannya pernah saudara ya. Ini tuh hal yang manusiawi. Ayub mengeluh dengan menyesali kelahirannya. Saya bacakan saudara ya. Ayub 3 ayat 11 enggak usah dibuka. Dikatakan demikian, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Jadi maksudnya begini saudara, lebih baik aku ini enggak dilahirkan daripada aku dilahirkan kemudian aku menderita seperti ini. Saudara, bedakan saudara ya antara mengeluh dan bersungut-sungut saudara. Yang dibenci oleh Tuhan adalah persungutan saudara. Karena persungutan itu mengomel ya, saudara, menggerutu. Namun didasari oleh kemarahan ya, didasari oleh pahit hati, didasari oleh kecewa yang dalam saudara. Jadi tidak bisa menerima kondisi atau keadaan. Itu yang membuat persungutan saudara. Tetapi kalau
mengeluh saudara itu didasari atas penyesalan. Nah kemudian juga ungkapan kesedihan. Nah kita kalau biasanya kita ada pergumulan ya, kita bisa curhat langsung ke Tuhan, juga kita bisa cerita ke teman dekat kita. Mungkin kita bisa curhat ke gembala kita, saudara. Nah itu sama sebenarnya dengan kita tuh mengeluh, aduh kok saya ngalamin kayak begini ya. Kenapa saya ditipu sama orang, padahal saya baik-baik dan sebagainya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya kadang-kadang kita bisa mengeluh seperti itu, saudara. Nah kita lihat Musa pun, saudara, berapa kali dia mengeluh kepada Tuhan, saudara, tentang tingkah laku bangsa Israel, saudara, yang tegar tengkuk, saudara. Nah saudara, tapi mengeluh itu juga tidak boleh terus menerus. Kalau kita mengeluh terus menerus terhadap satu masalah Tuhan, itu lama-lama bisa timbul persungutan juga. Karena kekecewaan itu lama-lama timbul juga, saudara. Kok enggak selesai-selesai masalah ini, saudara. Nah tetap mengeluh pun ada batasannya, saudara. Nah kita akan lihat slide selanjutnya. Ayub adalah seorang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ini bicara tentang intimacy with God, saudara. Nah ini dibuktikan dengan banyaknya, kalau saudara baca dari pasal 1 sampai terakhir, banyaknya dia berdialog, dia berkomunikasi, dia berdoa kepada Tuhan, saudara. Nah pada saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Makin kita mendekat harusnya kepada Tuhan, bukan makin menjauh, saudara. Nah firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15, saudara. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita ini kalau ada pergumulan kita makin lebih lagi cari Tuhannya, saudara. Jam doa-doa kita mesti harus lebih ditambah lagi. Kita makin rajin bersekutu dengan Tuhan. Daud dalam keadaan terjepit, saudara, ketika dia berada di bayang-bayang kematian. Ketika itu saudara, rakyat Israel akan melempari dia dengan batu. Dia dalam keadaan terjepit, di Alkitab disebutkan. Dia menguatkan kepercayaannya, saudara. Itu ada di Samuel, saudara bisa baca. Nah kemudian yang keempat, saudara, Ayub ini memiliki, slide selanjutnya, roh yang rela. Saudara, masih dalam doa Daud, lanjutannya tadi, di Mazmur 51 ayat 14. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amplified Bible menerjemahkan roh yang rela ini sebagai a willing spirit, saudara. Nah di KBBI, rela itu artinya bersedia dengan ikhlas hati atau tulus hati menjalaninya tanpa persungutan, saudara ya. Nah kita akan lihat saudara, Ayub saudara. Di Ayub 2 pasal 10, jawaban Ayub kepada istrinya, saudara. Ayub 2 pasal 10, saudara. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa saudara Ayub. Kata-kata tersebut saudara menunjukkan dia adalah orang yang memiliki a willing spirit, saudara. Ada kerelaan hatinya ketika saudara dia mengalami penderitaan yang sedemikian parah. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, saudara, tidak ada persungutan, yang mau menerima apa yang baik dan buruk yang menimpa hidupnya, saudara. Dia adalah orang yang pasrah, saudara. Kalau orang Jawa bilang tuh nerimo, saudara, terserah apa maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, saudara. Dia menyadari apapun yang dialaminya itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia mengakui itu, saudara. Nah sama halnya pada waktu Tuhan Yesus, beberapa saat sebelum disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani, saudara ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya? Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Dikatakan demikian, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, orang yang bisa, saudara, mengatakan demikian, itu karena ada landasan di dalam dirinya yaitu ketaatan. Ya, adanya kerelaan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Nah seringkali saudara yang menghambat keberhasilan
seseorang untuk melewati masalah, saudara. Yang menghentikan langkah kita untuk keluar sebagai pemenang. Yang memperlambat tujuan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu karena tidak adanya rela, saudara. Tidak adanya willing spirit. Tidak ada kerelaan hati, saudara. Tidak ada roh yang rela. Nah, tanda-tanda orang yang tidak memiliki willing spirit adalah orang-orang yang sukanya unjuk rasa, saudara, protes, komplain, saudara, baik terhadap Tuhan maupun terhadap pemimpin, saudara. Kemudian mulai menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Sulit untuk bersyukur, saudara, karena tidak bisa menerima kondisi dengan rela hati. Nah, mengapa, saudara, bangsa Israel itu muter-muter di padang gurun 40 tahun lamanya, saudara? Karena tidak memiliki willing spirit, saudara. Sekalipun mereka ini loh, saudara, sudah berkali-kali yang melihat mujizat, pertolongan Tuhan. Namun pada saat bangsa Israel itu diperhadapkan dengan persoalan yang baru di depan mata mereka, mereka tetap komplain, mereka tetap protes, bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, saudara. Nah, roh yang rela ini adalah bicara hati yang rela. Hati yang rela untuk ditegur, saudara, diproses, saudara, dihancurkan, saudara, untuk dibentuk ulang oleh sang penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Nah, bagi seorang pelayan Tuhan, saudara, bila tidak memiliki roh yang rela, berarti dia memiliki lawan katanya, saudara, kebalikan daripada roh yang rela, yaitu transaksional spirit, saudara. Jadi di dalam pelayanan selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan untung ruginya, saudara. Kalau aku berbuat begini, apa yang aku dapatkan, saudara? Nah, atau dia melakukan ini dan itu. Dia punya motivasi supaya aku diberkati Tuhan. Supaya aku dipuji. Supaya aku dipuji oleh gembala. Saudara, ini adalah sesuatu yang salah. Ini sangat bahaya. Saudara, begitu merasa tidak dihargai, saudara, mengambil langkah mundur, keluar gereja, saudara. Begitu ada masalah, Tuhan belum menyelesaikan masalahnya. Tuhan belum menolong, sudah kecewa dulu sama Tuhan, saudara. Nah, kita lihat yang selanjutnya, saudara. Ayub adalah orang yang memiliki hati yang hancur atau rendah hati. Di Mazmur 51 ayat 19, ya, masih bagian dari doa pertobatan Daud, dikatakan demikian, saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah, saudara. Nah, saudara, di Amplified atau New King James, saudara, jiwa yang hancur ini diterjemahkan a broken spirit, saudara. Sedangkan di NET, saudara, a humble spirit, saudara. Jadi bicara tentang kerendahan hati. Ayub adalah seorang yang rendah hati. Dibuktikan dengan perkataannya tadi, ya, saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa segala yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan, saudara. Nah, selalu merasa tidak layak adalah salah satu bagian dari hancur hati atau rendah hati, saudara. Tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi selalu butuh Tuhan, perlu Tuhan, saudara. Karena merasa perlu Tuhan, makanya hidupnya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yeremia mengatakan, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kebalikannya, saudara, orang yang sombong tidak merasa perlu Tuhan karena merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri, saudara. Bukan hanya orang yang sombong, saudara. Biasanya orang yang nyaman hidupnya merasa tidak perlu Tuhan. Ya, kenyamanan hidup ini tanpa disadari, saudara, bisa menimbulkan kesombongan, keangkuhan, saudara, dalam diri seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Karena apa, saudara? Biasanya kalau udah nyaman, saudara, enggak perlu Tuhan. Jadi di mata Tuhan ini sombong kalau orang enggak perlu Tuhan, betul, saudara? Soalnya mau apapun ada. Mau beli mobil tinggal ke showroom, saudara. Mau beli rumah tinggal bayar, saudara. Enggak perlu perjuangan. Sedangkan orang, saudara, yang biasa-biasa hidupnya lebih merasa perlu Tuhan. Mau beli rumah yang tipe yang paling kecil pun harus doa puasa, harus berdoa.
sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara. Sedangkan yang nyaman, yang hidup dalam kelimpahan, karena gampang untuk mendapatkan sesuatu saudara. Nah beberapa tahun yang lalu saudara sudah lama ya, saya tuh ngobrol sama seorang pemain bulu tangkis yang jadi pembicara, jadi pengkhotbah saudara. Nah saya tuh memang suka bulu tangkis karena dari kecil saya memang papa saya cita-citanya kan pengen jadi atlet bulu tangkis saya. Jadi saya ditaruh saudara ya di untuk berlatih sungguh-sungguh ya di bulu tangkis ini saudara. Ya, tapi saya cuma tingkat kelurahan loh saudara ya. Nah ini saudara juara dunia, saya tuh kagum, saya tuh ngobrol, saya dekat sama dia. Ya namanya ada Imelda Wiguna, dia adalah juara ganda putri, juara dunia saudara ya. Dan juara All England juga. Nah saya tanya saudara, kan penasaran saudara, banyak pemain bulu tangkis itu kan jadi hamba Tuhan gitu ya, seperti Rudi Hartono ya, kemudian ada beberapa lagi, ada yang Gunawan jadi gembala di Amerika. Nah saya ngobrol sama Imelda ini, saya tanya gini, Ciim, saya panggilnya Ciim. Ciim kalau si ini gimana hidupnya? Kalau ini gimana? Ini aktif enggak ke gereja? Ini gimana kira-kira? Dia melayani Tuhan enggak? Terus kemudian saya diingatkan satu orang saudara ya, pemain ganda putra. Saya tanya sama dia, kalau dia gimana? Dia aktif juga enggak ke gereja gitu. Nah si Imelda Wiguna bilang begini, dia itu enggak akan ke gereja katanya. Dia itu sudah nyaman hidupnya, dia merasa enggak perlu Tuhan. Saudara itu kata-kata udah lama sekali saudara, tapi nancep di hati saya. Ternyata kenyamanan itu juga bahaya kalau kita enggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Terlalu nyaman saudara merasa kita enggak perlu Tuhan. Mau apapun bisa sendiri saudara ya, dengan kekuatan sendiri. Nah kita akan lihat 2 ayat ya, kita sama-sama akan baca saudara. Di Ayub dikatakan begini, ayat 22, ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Kemudian Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau, meninggikan kamu saudara. Nah penderitaan yang Tuhan izinkan saudara, terkadang untuk mengikis kesombongan yang ada di dalam diri kita saudara. Nah dalam sebuah gereja yang namanya humble spirit saudara, ini juga berbicara tentang orang yang taat saudara. Mau diajar, mau ditegur, mau diarahkan, mau dinasehati oleh pemimpin kita. Nah Tuhan Yesus berkata saudara, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara ini bicara tentang hati yang mudah diajar, saudara mudah dibentuk, teachable heart saudara ya. Nah kita akan lihat yang terakhir apa yang ada di dalam diri Ayub. So, ini penting sekali saudara, yaitu perspektif yang benar. Perspektif adalah cara pandang saudara. Bagaimana kita memandang sebuah masalah atau persoalan dalam hidup kita saudara. Untuk menentukan sikap dan tindakan kita selanjutnya saudara. Kita akan belajar dari 12 pengintai. Ini contoh yang paling gampang saudara ya. Nyata saudara ya. Nah 12 pengintai itu mewakili 12 suku Israel ya, di Bilangan 13 ya, nggak usah dibaca. Nah 12 orang ini menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Nah pada waktu itu Musa menyuruh mereka untuk survei duluan saudara tanah Kanaan ya, untuk mengamat-ngamati, melihat saudara bagaimana kondisinya di tanah Kanaan. Bagaimana tanahnya subur enggak, tumbuh-tumbuhannya ada apa aja kira-kira begitu ya. Terus penduduknya bagaimana. Nah kemudian setelah saudara 40 hari mereka tuh kembali memberikan laporannya kepada Musa dan bangsa Israel saudara. Nah mereka ini bercerita saudara ya, bahwa tanah di Kanaan itu subur, berlimpah susu dan madu saudara. Mereka membawa bukti buah-buahan, ya mungkin bawa buah delima. Kalau saudara yang pernah ke Israel, delima Israel itu bentuknya gede-gede sekali saudara. Kemudian mereka juga membawa setandan anggur, memang pada waktu itu adalah panen anggur saudara. Nah Musa dan Harun dan umat Israel senang sekali mendengar mereka, pendapat mereka, hasil laporan mereka. Tapi perhatikan 2 pendapat lanjutan dari 2 kubu ini saudara. Kita akan lihat slide selanjutnya. Nah kita akan lihat 10 pengintai. Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai? Kita tidak mungkin mengalahkan mereka dan memasuki kota tersebut. Mereka itu terlalu kuat dan besar-besar seperti raksasa.
ya. Dan kami melihat diri kami ini seperti belalang. Ya, jadi mereka tuh udah minder duluan, saudara. Takut, ya. Kalah sebelum bertanding. Itu adalah 10 pengintai tadi, saudara. Beda dengan yang 2 pengintai. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb, saudara? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, saudara. Ini bicara tentang musuh kepada persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita dengan penuh keyakinan. Yosua dan Kaleb, saudara, mengatakan kata-kata tersebut, saudara. Tadinya diawali dengan pendapat dan kekaguman yang sama, saudara, antara 10 pengintai dan 2 pengintai ini. Namun diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang berbeda, saudara. 10 pengintai ini, saudara, memandang persoalan dari sisi negatifnya. Sedangkan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, saudara, memandang persoalan dari segi positifnya, saudara. Nah, cara pandang ini, saudara, adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Cara pandang ini sangat menentukan kemenangan dan keberhasilan kita, saudara. Nah, saudara, orang yang menyimpan kepahitan, biasanya dalam hidupnya itu enggak bisa memandang jauh ke depan. Dia masih selalu dibayang-bayangi oleh masa lalunya, saudara. Oleh sebab itu pikirannya banyak negatifnya. Pendapatnya, kata-katanya banyak negatifnya, saudara. Ada seorang anak, saudara, sebut saja bernama Tony, saudara. Dia diadopsi oleh sebuah keluarga, ya. Kemudian pada saat dia sekolah, ya, masa dia remaja, anak ini nakal sekali, suka berkelahi sama temen, saudara. Melawan guru, saudara. Merusakkan barang-barang properti di sekolahnya, saudara. Nah, dia ini, saudara, dia begitu kecewa. Tahu kalau dia tuh diadopsi, saudara. Mulai dia menyalahkan. Pertama dia menyalahkan orang tua kandungnya. Mengapa aku dibuang? Lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku enggak dilahirkan. Itu. Kemudian dia juga menyalahkan, saudara, orang yang mengadopsi dia, orang tua angkatnya. Ini aku jadi begini, ini gara-gara perlakuan, ya, orang tua angkatku. Mulai, saudara, dia merasa jiwanya terganggu, ya. Dia terus dibayang-bayangi oleh masa lalunya, kekecewaannya, saudara. Jadi, saudara, tidak pernah mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Kan harusnya dia harus bersyukur, saudara, ya. Kalau dia bisa melihat dari segi yang positif. Oh, dia diadopsi oleh keluarga yang baik-baik. Dia bisa tinggal di rumah yang nyaman. Dia bisa bersekolah yang mahal, saudara. Tetapi semua diabaikan. Semuanya disia-siakan, saudara. Dia memilih untuk hidup dalam kepahitannya. Dia memilih untuk hidup dalam kekecewaannya. Dengan menyalahkan kanan kiri, saudara. Alasannya macam-macam. Saudara, nah orang seperti ini bagaimana dia akan maju, saudara? Susah untuk maju. Nah, Paulus, saudara, berpikir memandang masalah yang dia hadapi, saudara, sebagai duri dalam daging. Kalau saudara nanti baca, ya. Yang dihadapinya itu sebagai duri dalam daging. Sebagai sarana untuk membentuk karakternya yang keras. Dan juga untuk melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahannya. Ayub memandang keadaan dirinya dengan kacamata iman, saudara. Oleh sebab itu dia bisa berkata, saudara. Di Ayub 23 tadi, ayat 10, saudara. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub berpikir positif tentang hari depannya. Bahwa ia bisa melalui ujian tersebut karena ada Tuhan yang tahu jalan-jalan hidupnya, saudara. Dia yang tahu bahwa dia adalah orang yang berpegang kepada kebenaran, saudara. Orang yang takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya hidupnya, saudara, akan dipulihkan. Timbul seperti emas, berkilau, keluar sebagai pemenang, saudara. Saudara, Ayub ini punya roh yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dia tetap menjaga kemurnian hatinya dia. Dia tetap, saudara, memiliki roh yang teguh, tabah dan kuat, saudara. Dengan terus menjaga hubungannya dengan Tuhan.
Dia memiliki roh yang rela, a willing spirit. Dia memiliki a broken spirit atau a humble spirit, saudara. Bicara tentang rendah hati. Dan dia memiliki perspektif yang benar dalam hidupnya, saudara. Saudara, ada satu ayat yang menunjukkan, saudara, bahwa Ayub, saudara, percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyelesaikannya, semuanya itu bagi dia. Kita buka Ayub 23 ayat 14, saudara. Saya minta tolong multimedia. Ayub 23 ayat 14. Dikatakan demikian, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya, saudara. Luar biasa, saudara ya. Kalau kita lihat tadi 6 perkara ini, 6 hal ini. Berbicara tentang karakter yang ada di dalam diri kita, saudara. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Stephen, saudara ya. Bahwa karisma bisa membawa seseorang itu menuju ke puncak. Tetapi hanya karakter yang bisa mempertahankan orang tersebut untuk tetap berada di puncak. Tuh, saudara, seberapa banyak kita melihat hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang besar, saudara. Oleh karena enggak kuat godaan, tidak bisa melalui suatu proses dalam hidupnya, akhirnya terjatuh, saudara. Karena karakternya tidak kuat, saudara. Oleh sebab itu, saudara, biarlah saudara dan saya, kita terus melekat, saudara, kepada yang empunya karakter yang sempurna itu, yaitu Kristus sendiri, saudara. Amin. Saudara, haleluya, saudara. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita ya, kesaksian. Berapa waktu yang lalu, belum lama, nggak sengaja saya tuh ketemu dengan teman lama yang berapa belas tahun yang lalu itu kita sama-sama berangkat ke Yerusalem, saudara. Nah, saya tahu hidupnya tuh diberkati. Ya, suami, istri, dan 2 anak laki-laki. Suaminya punya usaha dan dia menjadi direktur di perusahaannya sendiri. Saudara, kita bisa melihat bahwa ini sungguh-sungguh orang yang diberkati. Nah, saya nggak pernah ketemu lagi, lama saudara nggak pernah ketemu. Nah, kemudian ketemu, nah dia itu mendekati saya dengan berapi-api, dengan menggebu-gebu, dia ceritakan, saudara. Hen, tahu nggak, aku ini diproses Tuhan 10 tahun lamanya. Dari kamu tahu saya bagaimana, ya saya ini diberkati punya usaha ini nih. Tahu nggak, habis tutup usaha itu, saudara. Suamiku nganggur. Tahu nggak, anak-anakku bayar sekolah 3 tahun aja nggak bisa. 3 tahun utang sama sekolahan. Padahal sekolahan itu sekolah sebuah Katolik swasta, saudara, yang terkenal dan nggak mungkin secara akal itu memberikan kelonggaran seperti itu. Tetapi dia bilang itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sampai bisa ngutang bayar sekolah itu 3 tahun, saudara. Saya juga kaget, saudara. Dia ceritakan semua apa yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Nah, dia juga cerita ya, bahwa dia itu kan punya, namanya orang punya duit ya beli barang yang pasti yang mahal. Biasanya kan begitu, saudara ya. Nah, dia juga suka barang yang branded, saudara. Nah, dia punya sandal, dia cerita. Ini sandal nih aku beli dulu mahal, makanya awet. Dia bilang begitu, tapi karena saking lamanya sudah bertahun-tahun tetap aja akan rusak. Nah, pada waktu itu aku pengen beli sandal. Aku lihat ada sandal harganya 200.000. Saudara, orang sekaya dia dulunya, saudara. 200.000 itu kecil sebenarnya buat dia. Tetapi apa, saudara, yang terjadi? Untuk mau beli sandal, saudara, dia tuh harus nabung dari sisa-sisa uang belanjanya, saudara. Jadi dia itu istilahnya uang receh, saudara. Dia kumpulin, ya mungkin sisa berapa ribu dia kumpulin. Untuk dia pengen beli sandal, karena sandalnya sudah rusak, saudara. Nah, namun apa yang terjadi, saudara, ketika dia menabung, belum sampai terkumpul 200.000, temennya dia yang sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba telepon. Dia bilang begini, Novi, kan namanya Novi nih ya saudara ya, nggak apa-apa ya, saya udah cerita kalau saya mau saksikan dia. Kamu temenin aku ke mall, dia bilang. Nah, teman saya ini, saudara, males lah ke mall ya. Biasanya orang kan kalau nggak punya duit kan males loh, saudara, di mall ya. Nanti toh lihat barang ini pengen beli nggak bisa beli kan. Nanti kan bikin nyesek gitu loh. Nah, teman saya juga begitu, males ke mall. Tapi gimana? Ini adalah teman baik yang lama enggak ketemu. Saudara, akhirnya ya udahlah dengan berat hati, dia oke deh. Terus akhirnya temannya jemput dia di rumah. Ya, kemudian mereka berangkatlah ke mall. Udah muter-muter di mall, ngalor ngidul ngobrol, saudara, kemana-mana. Terus temennya bilang begini, saudara, kok aku didorong ya untuk aku tuh beliin kamu sandal, katanya gitu temennya, saudara. Nah, terus
teman saya juga kaget gitu. Waduh, akhirnya temannya dia bilang begini, udah kamu pilih aja, nanti saya yang bayar. Luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Urusan sandal loh saudara, Tuhan itu perhatian. Urusan yang kecil-kecil Tuhan tuh perhatikan. Saudara, teman saya ini dia cerita, aku melihat Tuhan melalui mujizat selapis demi selapis selama masa-masa pergumulan itu. Selama proses yang dia alami itu saudara. Bukan langsung saudara, tetapi selapis demi selapis saudara. Dia melihat, menyadari keberadaan Tuhan dalam hidupnya selama masa pergumulan itu. Saudara, teman saya ini meskipun pergumulannya demikian hebat, tetap melayani Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, Tuhan tidak pernah berhutang dengan orang-orang yang demikian. Akhirnya dia dipulihkan, saudara. Suaminya kembali punya usaha. 2 anaknya yang dulu 3 tahun ngutang waktu sekolah SMP, SMA, saudara, sudah lulus kuliah dan bekerja di 2 perusahaan yang besar. Yang pertama bekerja di Astra, yang kedua bekerja di Jarum, saudara. Dan itu ketemu dengan saya dan suami saya hari itu. Luar biasanya, saudara. Saya langsung dalam hati saya, itulah kata-kata itu muncul. Oh, timbul seperti emas. Ternyata dia hidupnya ketika proses itu berakhir, dia menjadi kesaksian. Dia menguatkan banyak orang termasuk menguatkan saya dan suami saya hari itu. Dia memuliakan Tuhan. Waduh, dia semangat saudara. Kalau kemanapun ketemu teman dia ceritain. Saudara, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya saudara. Satu lagi saudara mungkin saudara kenal. Ya, tadi yang jadi worship leader Ibu Sieni. Saudara, Sieni ini saudara mengalami pergumulan yang luar biasa. Hampir 12 tahun anaknya sakit. Dan kalau saudara tahu sakitnya itu adalah sakit yang langka yang tidak ada obatnya. Jadi bayangkan saudara, Sieni ini memiliki anak 2. Yang pertama Priska yang main keyboard ya. Kemudian yang kedua ini Agnes, ini yang sakit saudara. Dari umur dia 12-13 tahun sampai dia meninggal belum lama ini saudara umur 24-25 tahun. Nah ini proses yang demikian luar biasanya. Sedikit banyak saya tuh mengikuti perjalanan daripada Sieni. Dari awal Agnes itu sakit sampai dia enggak ada. Setiap kali kalau kami menengok saudara waktu Agnes ini lagi kambuh. Jujur ya dalam hati saya. Begitu keluar dari kamar ya di rumah sakit itu. Saya bilang begini, aduh bisa enggak ya Agnes ini bertahan? Masih dikasih umur enggak kira-kira sama Tuhan? Karena terlalu saudara menderita kalau lagi kambuh. Duduk salah saudara, nafasnya sesak. Tidur berbaring enggak bisa saudara. Tapi saya melihat ketekunan Sieni. Seorang mama yang begitu sayang kepada anaknya saudara. Dengan dia tidak ada lelah-lelahnya ngurusin anaknya saudara Agnes ini. Selama hampir 12 tahun keluar masuk rumah sakit. Itu bukan murah saudara. Mahal biayanya. Tidak tahu habis berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Tetapi yang saya mau tarik kesimpulan di sini. Satu hal saudara, Sieni tidak pernah mundur dalam melayani Tuhan. Meskipun hampir 12 tahun dia mengalami proses itu. Dia tetap saudara mengandalkan Tuhan. Dia tetap bertekun sama Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Saudara, dia tetap ikut misi. Kalau diajak ke misi ke daerah-daerah. Itu Sieni yang saya tahu saudara. Dan apa yang terjadi saudara. Tuhan berperkara saudara. Seperti yang saya katakan. Kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita. Bukan karena dosa yang kita perbuat. Saudara jangan berkecil hati. Ada campur tangan Tuhan di situ saudara. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Sama dengan halnya dengan apa yang dialami oleh Sieni. Ternyata Tuhan punya tujuan untuk mempertobatkan suami daripada Sieni yaitu Pak Wahab. Akhirnya Pak Wahab bisa kenal Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Waktunya dia berikan saudara. Saudara tahu enggak Pak Wahab ini kalau tiap hari Minggu dia menjemput oma-oma. Dari satu rumah ke rumah yang lain untuk dibawa ke gereja. Pulang gereja masih saudara diajak makan. Itu Pak Wahab saudara, suami daripada Sieni. Berbeda sekali kalau saudara kenal dengan Pak Wahab yang dulu sebelum anaknya sakit saudara. Nah makanya Tuhan itu kalau kita
saudara, diizinkan Tuhan melewati sebuah proses. Kita menderita, kita mengalami pergumulan. Saudara, atas seizin Tuhan, artinya bukan kesalahan dan dosa kita. Percayalah, Tuhan pasti akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Seperti yang dikatakan Ayub. Dan hidup kita, saudara dan saya akan timbul seperti emas. Artinya apa saudara? Begitu proses itu berlalu, saudara dan saya jadi kesaksian. Saudara, hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kita boleh menguatkan orang-orang lain yang sedang mengalami proses saudara. Kita bisa dipakai Tuhan, kita memuliakan Dia saudara. Itulah saudara. Jadi hari ini pesan Tuhan, jangan berkecil hati selama proses itu diizinkan oleh Tuhan. Siapa yang rindu saudara ketika melewati proses? Saudara akan timbul seperti emas. Amin saudara. Bukan yang terbakar saudara. Artinya apa? Jadi batu sandungan. Ada juga saudara. Tapi keluar menjadi emas yang murni. Yang berkilau-kilau saudara. Amin. Ada satu pujian yang saya rindu kita nyanyikan ya. Saya undang pemain musik dan WL Singer, silakan untuk naik. Kita mungkin saudara udah pernah dengar lagu ini ya. Kita akan sama-sama nyanyikan, bagi yang belum kita sama-sama akan belajar saudara. Lagu ini ada hubungannya dengan tema yang saya bawakan hari ini. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Haleluya Jesus. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Mari saudara saya bangkit berdiri. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas, bukan timbul seperti emas, bukan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyegarkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami akan timbul seperti emas. Karena rencana-Mu yang akan digenapi dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan akan terus berlaku bagi umat-Mu di tempat ini.
Terima kasih untuk hambamu, Pendeta Heni Susanto Tuhan. Pakai hambamu ini terus Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Amin.